Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video presentasi mengenai laporan studi independen Batch 5 2023 dengan program yang saya ambil yaitu Front End Web Developer dari Mitra Vokasia. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Nurrizky Saputra dengan NIM 01101225, Sistem Informasi 2 dan tahun angkatan 2023. 2020, maaf. Dospem saya yaitu Pak Suhendi. Pembahasan yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini ada 4 bagian, yaitu pengenalan program, deskripsi program, capstone project, dan kesimpulan. Bagian pertama, pengenalan program. Ada 3 bahasan, yaitu profil mitra, program mitra, dan pengenalan front-end web developer. Profil mitra. Sejak tahun 2015, Vokasia telah aktif memberikan pelatihan offline di seluruh Indonesia untuk sektor pemerintah dan swasta. Namun mereka tidak berhenti di situ. Pada tahun 2021, mereka meluncurkan platform pelatihan online bernama vokasia.id dengan tujuan memperluas jangkauan dan memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan fleksibel kepada masyarakat di berbagai daerah. Program MSIB Mitra Batch 5 2023. Melalui Kemendikbud, Kampus Merdeka bekerjasama dengan Vokasia dengan membuka 3 kelas, yaitu front-end, back-end, dan full stack. Nah, kelas yang saya ambil yaitu front-end developer. Apa sih front-end developer? Yaitu seorang front-end developer yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna menjadi responsif dan menarik di aplikasi web. Bagian kedua, yaitu deskripsi program. Ada 2 pembahasan, yaitu metode pembelajaran dan alur pembelajaran. Metode pembelajaran. Pertama, di sini kita akan belajar melalui LMS atau Learning Management System di vokasia.id. Dengan metodenya yaitu asynchronous learning. Kemudian ada sesi mentoring, pemahaman dan pendalaman materi lebih detail dan bimbingan penugasan. Dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Kemudian assignment tugas. Tugas-tugas yang diberikan akan dikumpulkan melalui GitHub dengan layanan GitHub yaitu GitHub Classroom. Oke, selanjutnya yaitu alur pembelajaran. Pembelajaran studi independen dilaksanakan selama 4,5 bulan, dimulai dari 14 Agustus sampai dengan 30 Desember 2023. Di sini Vokasia memberikan struktur pembelajaran, di mana week 1 dimulai dengan pembelajaran soft skill, week 2 belajar tentang HTML dasar, week 3 belajar tentang HTML lanjutan, week 4 belajar tentang CSS fundamental, week kelima belajar tentang version control, week ke-6 belajar tentang dasar JavaScript, week ke-7 belajar tentang JS intermediate, week ke-8 JavaScript OOP, dilanjut week 9 yaitu JS asynchronous, week 10 JavaScript DOM, week 11 React JS refresher, week 12 React JS refresher lanjutan, week 13 materi React JS dari Vokasia, week 14 data fetching React, week 15 sampai dengan week 19 kami mengerjakan capstone project. Dan terakhir week 20 yaitu presentasi. Bagian selanjutnya yaitu capstone project. Ada 6 bahasan di sini. Yang pertama deskripsi project, role, lingkup operasi, fitur, scrum result, dan hasil project. Capstone project ini dikerjakan secara berkelompok dan saya masuk di kelompok 1 di kelas front end 3 dengan mengusung tema atau judul project yaitu precise link. Deskripsi. Sizelink adalah sebuah platform online konsultasi mental inovatif berbasis website yang dibangun menggunakan React.js.
Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memfasilitasi koneksi psikologis yang lebih dekat antara individu dan psikolog melalui konsultasi online. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi solusi bagi mereka yang mencari bantuan profesional untuk kesehatan mental mereka, tetapi merasa sulit untuk menemukan waktu atau merasa tidak nyaman untuk pergi ke klinik atau rumah sakit. Terdapat beberapa role di dalam proyek ini, yaitu pasien, psikolog, dan admin. Untuk lingkup operasinya, Pesaslink beroperasi sebagai platform berbasis web yang dapat diakses melalui browser web tanpa ketergantungan pada komponen perangkat lunak atau perangkat keras tertentu. Namun, pengguna perlu menggunakan browser web yang kompatibel. Oke, Project Tool berisi mengenai tools-tools yang digunakan dalam pembuatan proyek Pesaslink ini. Yaitu pertama ada Visual Studio Code sebagai code editor, React.js sebagai library JS, Vite sebagai front-end tooling, kemudian Tailkit, Kitwin, Meraki UI, Tailwind Toolbox sebagai Tailwind komponen, GitHub sebagai code management, Discord sebagai media komunikasi kami. Apa aja sih fitur di dalam project Pesaslink ini? Yang pertama ada ajukan konsul, daftar psikolog, melihat jadwal konsul, mendapatkan link Google Meet, manajemen psikolog for admin, manajemen pasien for admin, melihat riwayat konsul, profil, dan bantuan. Selanjutnya ada Scrum Result, Git Management Step. Kami mempunyai 3 branch. Yang pertama ada branch dev, di mana kami mendevelop setiap fitur di sini. Kemudian setelah itu uh, kode ini akan masuk ke staging untuk disatukan, kemudian di testing. Apakah di dalam testing staging branch ini tidak ada bug atau error, maka akan masuk ke master. Kemudian metode yang digunakan yaitu Agile Development. Metode Agile Development ini kami gunakan karena cocok untuk mengakomodasi pengembangan bertahap dan fleksibilitas terhadap perubahan terhadap proyek ini. Kemudian di sini kami membuat result Trello-nya. Di sini, di mana Trello ini kami fungsikan sebagai media kolaborasi tim yang efisien. Setiap sprint menghasilkan produk yang dapat digunakan dan dapat diperbaiki, sehingga fitur-fitur dapat ditambahkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ini terdiri dari 9 sprint, 2 desain, 8 testing, 11 fitur all-done, dan 1 feedback. Dan berikut link Trello-nya. Kemudian, bahasan selanjutnya yaitu hasil project. Dengan repository ada di link berikut ini. Oke, berikut ada tampilan-tampilan yang sudah saya screenshotkan. Yang pertama ada landing page, bisa dilihat di sini. Kemudian login page, register page. Kemudian untuk halaman welcome dashboard page untuk setiap role. Jadi bila setiap login dari role-role masing-masing akan dapati halaman yang berbeda-beda. Kemudian manajemen user pack role admin. Di sini admin dapat memanajemen psikolog dan manajemen pasien. Kemudian pack role pasien. Terdapat menu daftar list psikolog, form ajukan konsultasi, jadwal konsultasi pasien, dan menu artikel. Kemudian ada pack role psikolog, ada menu jadwal konsultasi psikolog di sini. Kemudian reviewing konsultasi. Kemudian ada kondisi jika reviewing disetujui, maka psikolog tersebut akan bisa menginputkan link Google Meet.
Dan kemudian ada fitur riwayat konsultasi psikolog. Kemudian ada pack role pasien dan psikolog. Di sini sama ya tampilannya maupun di role pasien dan role psikolog. Ada bantuan page, ada profil page, dan di sini ada view link Google. Oke, semua data yang telah dilaksanakan di proyek tersebut akan ke CRUD atau Create Read Update di lab dan tersimpan di DB JSON. Seperti struktur folder DB JSON berikut. Oke, terakhir yaitu kesimpulan proyek. Dengan tingginya angka gangguan kesehatan mental di Indonesia dan kendala akses terhadap layanan, implementasi platform inovatif seperti Sizelink dapat menjadi langkah krusial dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mental secara luas, merangkul berbagai lapisan masyarakat, dan memfasilitasi konsultasi online untuk menciptakan koneksi psikologis yang lebih dekat. Baik, saya ucapkan sekian terima kasih kepada mitra kami yaitu Vokasia dan pembimbing saya yaitu Pak Suhendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.